Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Saya Cynthia Kusmawati yang akan membantu rekan-rekan atau memandu rekan-rekan semua untuk mengenal lebih dalam tentang Monumen Nasional. Nah, rekan-rekan, Monumen Nasional atau yang biasa kita sebut dengan Monas atau Tugu Monas merupakan monumen peringatan yang memiliki tinggi 133 meter yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari kolonial Hindia Belanda. Teman-teman, ternyata pembangunan Monumen Nasional ini berlangsung cukup lama, sekitar 14 tahun, atau yang pertama kali dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 hingga 12 Juli 1975 yang diarsiteki oleh Friedrich Silaban atau RM Sudarsono yang memiliki kontraktor utama PN Adikarya. Nah, rekan-rekan, ternyata pembangunan Monumen Nasional ini tidak berlangsung secara langsung, melainkan melalui 3 tahapan. Tahapan pertama dimulai pada tahun 1961 atau 1962 hingga 1964 atau 1965 dengan dimulainya secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan Soekarno secara seremonial menecapkan pasak beton pertama. Nah, pembangunan kedua dimulai pada tahun 1966 hingga 1968 akibat terjadinya gerakan 30 SPKI yang mengakibatkan pembangunan ini tertunda. Nah, pembangunan ketiga terjadi pada tahun 1969 hingga 1976 dengan menambahkan diploma museum sejarah. Namun, meskipun pembangunan telah rampung, masih saja terjadi masalah-masalah, antara lain kebocoran air yang mengakibatkan tergenangnya museum. Dan Monumen Nasional ini diresmikan dan dibuka secara umum pada tanggal 12 Juli 1975 oleh Presiden Republik Indonesia kedua, yaitu Soeharto. Nah, rancangan bangunan Tugu Monas berdasarkan pada konsep pasangan universal yang abadi, yaitu Lingga dan Yoni. Tugu obelisk yang menjulang tinggi adalah lingga yang melambangkan laki-laki dengan elemen maskulin yang aktif dan positif serta melambangkan siang hari. Sementara pelataran cawan landasan obelisk adalah Yoni yang melambangkan perempuan, elemen feminim, pasif dan negatif yang melambangkan malam hari. Lingga dan Yoni merupakan lambang kesuburan dan kesatuan harmonis yang saling melengkapi sedari masa prasejarah Indonesia. Selain itu juga, Tugu Monas ditafsirkan sebagai alu dan lesung, yaitu sebagai penumbuk padi yang biasa dijumpai di rumah-rumah petani tradisional Indonesia. Nah, teman-teman, adapun relief sejarah pada Tugu Monas ini. Pada setiap sudut di luar yang mengelilingi monumen terdapat relief yang melambangkan sejarah Indonesia. Relief ini bermula dari sudut timur laut dan menggambarkan atau mengabadikan kejayaan Nusantara pada masa lampau, menampilkan sejarah Singasari dan Majapahit. Relief ini berlanjut secara kronologis searah jarum jam menuju sudut tenggara, barat daya, dan barat laut. Nah, secara kronologis menggambarkan masa penjajahan Belanda, perlawanan rakyat Indonesia, dan pahlawan-pahlawan nasional Indonesia, terbentuknya organisasi modern yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada awal abad ke-20, Sumpah Pemuda, pendudukan Jepang dan Perang Dunia Kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia, disusul revolusi dan perang kemerdekaan Republik Indonesia hingga mencapai pembangunan Indonesia yang modern. Nah, teman-teman, Museum Sejarah Nasional juga ternyata memiliki sejarah di bawah pembangunannya, yaitu diorama ini dimulai dari sudut timur laut bergerak dengan searah jarum jam menelusuri perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia.
dimulai pada masa prasejarah, masa kemaharajaan kuno seperti Sriwijaya dan Majapahit, disusul masa penjajahan bangsa Eropa yang disusul perlawanan para pahlawan nasional kemerdekaan melawan VOC dan pemerintahan Hindia Belanda. Diorama berlangsung terus hingga masa pergerakan nasional abad ke-20, pendudukan Jepang, peran kemerdekaan dan masa revolusi, hingga masa Orde Baru pada masa pemerintahan Soeharto. Nah, ternyata di Monumen Nasional ini terdapat ruang kemerdekaan. Ruang kemerdekaan ini ternyata menyimpan simbol kenegaraan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang disimpan pada kotak kaca yang dilapisi dengan emas. Yang kedua ada lambang Republik Indonesia. Yang ketiga ada peta kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlapis emas. Yang keempat ada bendera merah putih. Yang kelima ada dinding yang bertulis naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui tentang sejarah pembangunan dan sejarah rally pembangunan, kita akan sedikit mengetahui tentang sejarah pertama kali pembangunan Monumen Nasional ini. Nah, setelah pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali lagi ke Jakarta setelah sebelumnya berada di Yogyakarta pada tahun 1960, menyusul pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1949, Presiden Soekarno mulai merancang pembangunan sebuah monumen yang setara dengan Menara Eiffel. Pembangunan Tugu Monas bertujuan untuk mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945 agar terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa, yaitu kita semua rekan-rekan sesama generasi muda.